cosplay gitu? Mari nanya, harus nggak? Kalau mau bawa Lu aja. bawa pedang. Hai semuanya, kembali lagi di Lucu Ruang Curhat, tempat kita berbagi ide yang unik dan hobi yang menarik. Dan tentu aja kita juga tempat berbagi idea para remaja yang out of the box. Nah, betul banget nih, hari ini kita bakalan ngobrol bareng cosplayer yang akan kita undang di sini. Yang pastinya kita udah sering banget nih lihat dari berbagai acara di tangan, dari yang simple sampai yang epic banget nih. Betul banget guys. Dan juga kita juga bakalan ngobrolin tentang event wajibnya para cosplayer, apalagi sih selain Bang Puro. Dan oke, kita bakal panggil dulu bintang tamu spesial kita, itu Kak Gani. Silakan masuk. Halo. Silakan dulu Kak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga. Terima kasih juga aku udah mau datang nemenin kita. Terima kasih sudah mengundang Arigato, aku. thanks. Ya, arigato ya teman-teman. Terima kasih sudah mengundang aku. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bercerita di sini. Oke. Kita siap banget dengerin Kakak Yeving tentang cosplay, comic Oke. hero, and all of the K-pop, kok K-pop ya, anything ya. Oke. Oke, kita langsung gas aja ke pertanyaan pertama. Apa sih the reason you try cosplay for the first time? Oke, so the reason The reason? dulu itu sebenarnya aku nggak pernah berekspektasi menjadi seorang cosplayer sebenarnya. Oh, Dulu tuh iseng aja, kayak aku lebih suka datang ke event acara Jepangannya. Dulu waktu itu tuh konteksnya aku masih kerja part time, so kayak untuk stress relief enak nih kita datang ke itu terus lihat cosplayer yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, kostumnya bagus, yang cantik-cantik gitu kan. Kayak untuk refreshing aja. Sampai akhirnya kepikiran kayaknya kalau gue pakai baju toji boleh kayak gitu. Karena gue iseng aja beli baju toji kan, terus udah pakai terus saya pas gue ke event di situ malah diajak-ajak foto dan akhirnya rame, banyak yang follow terus dan seterusnya sampai sekarang. oh my god, how it feels to be Toji, that goddamn baby. Sebenarnya untuk gimana ya? Sebenarnya masih kalau dibilang seperti Toji jauh ya, maksudnya kayak masih banyak banget cosplayer yang badannya lebih bagus, lebih tinggi especially itu masih banyak banget. Jadi kayak tapi secara mereka ternyata ada yang suka, ada beberapa yang ngomong kayak kakak cosplaynya bagus, totalitas, ada ototnya juga, jadi kayak betul kayak ya lumayan menghibur. So they are thirsty over your, No, they're not posting over me. Okay. Mereka hanya mengapresiasi, oke? ya, me too, aku apresiasi. Oke, You thank got you. nice. Oke, thank you ya. Nah, ngomongin soal feel nih, apa yang Kak Gani rasain pas lagi event? Itu deg-degan atau malah jadi pede gitu? Karena emang passionnya di situ. Jujur nggak ada deg-degan sama sekali sih, memang seneng aja. Itu juga kayak sedari awal aku datang nih, misal aku datang ke event cosplay, tujuan utama aku misal tuh nyari merch, tapi sepanjang jalan nanti tiba-tiba ada yang ngajak foto, ada yang ngajak mutualan gitu sih. Jadi nggak pernah jadikan deg-degan atau apa. Mungkin ada sih deg-degan sekali yang pas cosplay, yang cosplay paling niat mungkin ada. Oh, kalau cosplay palingnya itu pasti ada range harga untuk commission the artist kan? Oh iya betul. Itu berapa tuh range-nya? Ini kemarin itu sebenarnya deal-dealan sama brand, aku ditarik untuk cosplay, mereka ngebayarin, aku dapat untuk sehari 1 juta dan itu eventnya berlangsung 2 hari gitu. Jadi you got paid Ya. instead of you paying kan? Ya, of course. Itu cara mereka kontak kamu itu gimana Kak? Alhamdulillah waktu itu jadi dari temanku itu dia punya kakaknya, brandnya itu lagi nyari kayak semacam SPG lah bahasanya untuk pakai cosplay, pakai kostum. Temenku ngerekomendasiin aku, katanya kayak kakak ini aku ada temen yang cosplaynya nih bagus nih, bisa cosplay yang karakter berotot bla 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 gitu kan. Siapa yang nggak tahu cosplay itu? Uzui Tengen, Oh. Demon Slayer. Oh,
The man with 3 wives, Ya, right? ya, ya. Ya, Okay. bedanya aku nggak ada 3 wives. It's okay. Kita bisa poligami sama kali. Oh, no, no, no. Nah, kalau soal kostum nih ya, kan tadi ngomongin soal kostum. Betul. Itu tuh biasanya para cosplayer itu bikin sendiri, beli atau malah rental. Mostly itu sebenarnya rental, paling umum tuh rental, tapi tidak menutup kemungkinan mereka ada yang punya sendiri. Banyak temanku banyak yang punya sendiri, bahkan sampai kostum-kostum aneh yang berarmor, kostum-kostum yang perang-perangan gitu, mereka rata-rata punya sendiri. Tapi kalau aku kan cosplay kan jarang banget ya mungkin setahun mungkin cuma sekali atau 2 kali, dan menurutku kayak untuk beli tuh nggak worth deh, kayak rental aja lah. Mungkin yang kalau kostum yang aku punya pribadi itu kayak kostum Toji, karena itu literally cuman kaos hitam sama celana baggy kan, terus sama kostum Kishibe, dan itu pun Kishibe cuman kemeja putih kan. Jadi aku kebetulan itu ada teman dia jual pedang di belakang, kayak sini gue bayarin deh, Oh. gitu doang. Jadi memang nggak collect kostum tapi rental. Iya, rental, mostly rental. Tapi ada yang nah, kalau rental range harganya aku itu sekitaran dari 100 sampai 250. 100 sampai 250. Itu buat sekali pakai. 3 hari. Pokoknya dikasih waktu 3 hari dari barang datang dipakai sampai akhirnya ada barang dikembaliin. Dan itu agak ribet loh teman-teman, loh itu dendanya banyak. Kemarin aku kena denda itu by the way yang di Kenapa itu saya. jatuh denda? Karena makeup artisku saat dia bikin tato Izutengen, kalau teman-teman tahu di sini kan ada merah-merahnya ya. Iya. Itu dia pakai lip tint, bukan pakai face paint. Jadi Daerah kena headbandnya warna putih, ya kan. Habis itu ternyata pas dicuci nggak hilang. Akhirnya aku kena denda berapa? 100.000. Oh, lumayan ya. Tapi oke. Iya, 2 juta aku berkurang 100.000. Oke, it's okay. Kita nanti bakal lanjut lagi ngobrolin tentang cosplay and comic book. Tapi sebelum itu kita bakalan jeda iklan dulu, guys. Oke, siap. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Oke semuanya, kembali lagi di Rucur Bang Curhat. Sekarang kita mau lanjut ngobrolin lagi tentang cosplay and komikuro bareng Sagan. Oke kak, aku mau nanya dulu nih. Apa sih yang biasa kakak lakuin di komikuro itu? Event wajib para cosplayer. Tuh, Komifuro tuh menurutku ya itu lumayan wajib sih, karena aku tuh sekarang sudah jarang ke event-event yang di mall. Aku pasti langsung ke event yang kayak Komifuro, jadi kayak hallnya itu khusus untuk cosplay. Karena di situ merchnya lebih banyak, dan di Komifuro itu tempat para artis-artis kecil yang kayak mereka suka gambar, mereka akhirnya punya tempat untuk menjualkan merch mereka, dan menurutku itu tempat paling bagus untuk mengapresiasi segala macam karya seni. What do you use to go? Aku biasa yang kecil-kecil sih kayak gantungan kunci, pin, atau kalau misalkan ada kaos, biasanya aku mesti nyari t-shirt sih. Itu biasanya range harga any merch itu berapa ya? Aduh, ini sebenarnya kalau yang kecil-kecil tuh 5.000, 10.000, tapi kita beli banyak ya teman-teman. Ya tiba-tiba nyampe rumah, kok 500.000 keluar ya? Berarti itu udah Iya. deket kayak I'm a big fan of them. Ya bisa dibilang sih. Apresiasi ke artis atau emang karena suka aja sama karakternya? Biasanya aku lebih karena emang suka aja sih sama karakter kayak ini, terus kadang gambar mereka bagus, gambar mereka unik, kayak ada yang bikin gantungan kunci Gojo sebelah, dan terus habis itu dia dibikin 2 gitu, kayak ceritanya kayak buntung gitu, Iya, iya. dipisah kayak gitu. Nah kan lucu banget kan, karakternya tuh kan buntung kan, jadi gantungan kunci dipisah 2. Lucu. Berarti geto kepala Iya, otak juga ya? iya, jadi kayak lucu kan gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal match nih, yang biasanya dibeli tuh match atau print-up? Aku nggak pernah beli poster because karena kamarku
udah rame, dan kalau tiba-tiba di dinding kamarku ada foto anime gede, kayaknya orang tua aku agak aneh ya ntar yang katanya kayak, wah apa itu kok ada dinding-dinding, kamu nyembah apa? Gimana ya? Nah, ini kayak aku beli yang merch saja, gantungan kunci atau pin buat adek aku. Tapi it's okay. We can worship to the Enggak. anime character kan? No, It's a worship. you guys don't have to worship the character, okay? Udah suka aja, ya. Mau sampai worship. Okay, so another. Ya biasanya sekali masuk Kominfo itu bisa keluar berapa duit? Tadi Yang berapa? bisa 5.000 tiketnya aja udah 75, ya kan? Barang-barang kecil pertama ada 5.000, 10.000, stiker 15.000. Sampai lama-lama tiba-tiba ada kaos bagus, kaos 150. Tapi berguna kan dipakai. Dipakai dong, dipakai. Tapi biasanya stiker tuh apa? Buat Tempel doang sih di laptop. Kadang malah nggak aku buka, aku masih banyak banget stiker gue tahu di kamar nggak dibuka. yang buat koleksi aja dong. Beli aja, nggak tahu dipakai buat apa. Terus kalau misalnya untuk people reaction di Oke. tempat umum tuh gimana kalau kakak tuh cosplay? People reaction. People reaction jadi tempat umum ya. Random sih, tapi paling reaction paling jelas itu pas aku yang cosplay Yuji Tengen tadi, karena aku make upnya tuh di FX Sudirman, eventnya di GBK. Kamu tahu kan berarti dari FX Sudirman sampai GBK ada jarak kan? Yes. Dari situ ada diliatin. How it feels? Bangga. Ya dari kayak pikir ya udah mereka cuma sekali lihat, besok juga udah lupa. Nggak usah besok deh, berapa jam kemudian juga dia lupa kalau tadi habis ngeliat orang dandan aneh. Tapi emang gak ada ngerasa kayak Malu wow. Ya ada malu, cuman kayak lagi-lagi aku berpikir kayak tadi mereka juga sejam kemudian juga udah lupa tadi habis ngeliat apa. Tapi kalau misalnya proud feelings ada, I don't really proud of that, kayak cuman ya udah sih. it's cool, right? I think it's cool. Mungkin aku lebih proud kalau misalkan reaksinya ke anak kecil. Ah. Kalau anak kecil kadang samperin, halo, kayak mau pegang nggak pedangnya gitu. Aku seneng gitu. Maksudnya anak kecil juga. Iya anak kecil. Oke kalau anak kecil tuh seneng deh kayak, kamu mau pegang pedangnya. Terus saya foto kemana? Anak-anak kalau foto tuh gimana kan? Pakai nama karakter atau aku mau foto? Iya bisa gitu dan kayak nggak biasa orang tuanya kan kayak, mas boleh foto nggak? Adanya, oh boleh pak. Yaudah, nih adek pegang pedangnya, ya tadi pegang pedangnya. Mungkin you dikira apa sih namanya 2D characters yang keluar dari TV. Ya, semoga dia berpikir sampai ke situ ya. Yes, cause you're so fine, bro. Nah, jujur nih ya kalian nih ya, pernah nggak sih PDKT sama sesama cosplayer atau fans yang di event? Kalau PDKT pernah sekali. Kalau misalkan fans nggak pernah sih. Mungkin jadi temenan sama fans ada, cuman kalau ya ada PDKT pernah sekali lah. Pernah sekali. Pernah sekali. Ya nggak gimana kita ya udah terus sempat cosplay bareng terus ya udah. Apakah itu berakhir dengan menyedihkan or Ya else? berakhir karena dia harus kuliah ke luar kota dan aku tidak bisa LDR gitu. Oh my god, it feels so bad. Ya itu bentar banget itu tahun 2023 awal. Oke, kita tahan dulu deh kayak. Sekarang kita mau lanjut ke sesi selanjutnya, tapi sebelum itu kita bakalan review lagi. Oke guys, see ya again.
yang pasti Toji karena dia simple dan aku tetap bisa flex otot di situ. Agreed. Betul ya? Dan Agreed. simple. Agreed. Iya, setuju ya? Agreed. Oke. Agreed. Nah, yang paling penting nih, apa sih yang bikin kalian itu keterusan atau yang bikin kalian itu senang banget sama cosplay? Yang pertama karena itu menjadi tempat aku untuk bisa pamer otot tapi tidak terlalu norak kayak ya jadi wadah aku biar bisa express my hard work tapi tetap bisa bagus gitu. Oh my god. Oke, I get it. Dan karena ini juga durasinya udah gak cukup ya kayak makasih banyak banget. Insight-nya keren banget tentang Komiburo, cosplay, and everything. Terima kasih. Makasih banyak banget ya. yang udah menemenin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengundang aku ya. Nanti kalau misalnya kakak cosplay apa? Oke. Ada aku juga foto. Silakan. Oke. Thank you, Kak. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Goodbye. Silakan pergi. Thank you, Kak. Aku diusir. Bye bye. Oke guys, segitu aja untuk episode lucu hari ini. Makasih banyak banget kalian udah mendengarin tentang curhatan kita nih mengenai cosplay and Komiburo, all of the things that. And yes, see you guys next time. Bye bye.